Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Pak Sparta dan halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Nurbuwa Natasha, dengan teman saya Rozi Nur Rahman, Safira Indah Haryani, dan Robi Adam Fadilah akan mempresentasikan tentang contingency theory Fielders model, yaitu Harris and Blanchard situational. Dengan poin pembahasan yang pertama yaitu teori contingency Fielders, dengan subbab penjelasan teori Fielders yaitu model, variabel, dan mengapa model kepemimpinan Fielders disebut sebagai model contingency. Dan yang kedua yaitu teori kepemimpinan situational Hersey and Blanchard, dengan subbab penjelasan teori Hersey and Blanchard, model kematangan anak buah, dan gaya kepemimpinan Hersey dan Blanchard yang cocok untuk organisasi bisnis. Next. Yang pertama, teori contingency Fielder, yaitu penjelasan teori Fielder. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya, yaitu dengan komunikasi. Dengan perkataan lain, menurut Fiedler, seorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, tapi juga karena berbagai faktor situasi dengan adanya interaksi atau komunikasi atau pemahaman antara pemimpin dan situasinya. Teori contingency Fielder ini sering disebut dengan teori situasional, karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Teori contingency Fiedler melihat bahwa kelompok efektif bergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu vakuuman sosial atau lingkungan, yaitu jika tidak ada komunikasi maka tidak akan muncul sifat kepemimpinan karena tidak ada timbal balik ataupun sebaliknya. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Dengan perkataan lain, tinggi rendahnya prestasi kerja satu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mengontrol serta mempengaruhi suatu situasi tertentu. Atau dapat dikatakan model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok itu tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan yang biasa disebut dengan leadership style dan kesesuaian situasi atau the favorableness of the situation yang dihadapinya. Karena situasi dapat sangat bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda, oleh karenanya hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Namun, sebagaimana telah kita pahami bahwa strategi yang paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektivitas pemimpin yang dikembangkan oleh Fiedler, yang menerangkan teorinya sebagai contingency approach. Slide selanjutnya yaitu ada teori contingency Fiedler
Masih dalam teori kontingensi Fiedler atau penjelasan teori Fiedler. Teori kontingensi melihat pada aspek situasi dari kepemimpinan atau organization context. Fiedler mengatakan bahwa ada dua tipe variabel kepemimpinan. Yang pertama yaitu leader orientation dan yang kedua yaitu situation favorability. Leader orientation itu merupakan pilihan yang dilakukan pemimpin pada suatu organisasi, berorientasi pada relationship atau berorientasi pada task. Leader orientation diketahui dari skala semantik diferensial dari rekan yang paling tidak disenangi dalam organisasi, atau least preferred coworker atau LPC. LPC atau least preferred coworker tinggi jika pemimpin tidak menyenangi rekan kerja, sedangkan LPC akan rendah yang menunjukkan pemimpin yang siap menerima rekan kerja untuk bekerja sama atau kooperatif. Skor LPC yang tinggi menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada relationship. Sebaliknya, skor LPC akan rendah yang jika menunjukkan pemimpin berorientasi pada tugas atau task. Fiedler ini memprediksi bahwa para pemimpin dengan low LPC atau LPC yang rendah, yakni mereka yang mengutamakan orientasi pada tugas atau task, yang akan lebih efektif dibanding dengan para pemimpin yang high LPC atau dengan skor yang tinggi, yakni mereka yang mengutamakan orientasi pada orang atau hubungan baik dengan orang apabila kontrol situasinya sangat rendah ataupun sangat tinggi. Sebaliknya, para pemimpin dengan high LPC akan lebih efektif dibanding pemimpin dengan low LPC apabila kontrol situasinya moderat. Hubungan antara LPC pemimpin dan efektivitas tergantung pada sebuah variabel situasional yang rumit yang bisa disebut dengan keuntungan situasional atau situational favorability atau kendali situasi. Fiedler mendefinisikan kesukaan sebagai batasan di mana situasi memberikan kendali atau kontrol pada seorang pemimpin atas para bawahannya. Situation favorability ini adalah tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dalam mengendalikan suatu situasi oleh tiga variabel situasi. Tiga variabel situasi ini yang dipertimbangkan meliputi yang pertama yaitu hubungan pemimpin anggota, kekuasaan posisi atau struktur tugas, dan struktur tugas. Yang pertama yang dibahas hubungan pemimpin anggota adalah batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari para bawahan. Pemimpin mempengaruhi kelompok dan kondisi di mana ia dapat melakukan begitu. Seorang pemimpin yang diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang sangat menguntungkan daripada orang yang tidak diterima. Yang kedua yaitu kekuasaan posisi, batasan di mana pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dan atasan serta memberikan penghargaan serta hukuman. Biasanya kalau penghargaan itu dicapainya oleh KPI, kalau hukuman itu jika ada bawahan yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga yaitu struktur tugas. Itu batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan. Berdasarkan ketiga variabel ini, Fiedler menyusun 8 macam situasi kelompok yang berbeda sesuai dengan derajat keuntungannya bagi pemimpin.
Situasi dengan derajat keuntungan yang paling tinggi misalnya yaitu situasi di mana hubungan pemimpin dan anggota baik, struktur tugas tinggi, serta kekuasaan kedudukan besar. Situasi yang paling tidak menguntungkan adalah situasi di mana hubungan pemimpin anggota yang tidak baik, yaitu yang sebaliknya ya, seperti hubungan pemimpin anggota yang tidak baik, struktur tugas yang rendah, dan kekuasaan kedudukan sedikit. Keuntungan ditentukan dengan memberikan bobot dan mengkombinasikan ketiga aspek situasi tersebut. Prosedur pemberian bobot mengasumsikan bahwa hubungan pemimpin anggota lebih penting daripada struktur tugas, yang pada akhirnya adalah lebih penting daripada kekuasaan posisi. Selanjutnya yaitu pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi merupakan pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan karakteristik situasi dan followers dan memeriksa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan secara efektif. Itu menurut Duff tahun 2018 dan umurnya 68 tahun. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh berbagai pelaku usaha dalam berbagai bidang keahlian seperti manajer, konsultan, dan peneliti. Kontingensi berarti bahwa satu hal tergantung pada hal-hal lain, dan agar seorang pemimpin menjadi efektif, harus ada kesesuaian yang tepat antara perilaku dan gaya pemimpin dengan kondisi situasi tertentu. Kinerja dan kesuksesan pemimpin tidak hanya bergantung pada kualitas dan metodenya saja, namun juga ada pada situasi di mana gaya kepemimpinan itu bekerja. Ada argumen bahwa setiap jenis kepemimpinan diperlukan pada masanya. Artinya, gaya kepemimpinan tertentu diperlukan pada situasi tertentu dan tidak cocok pada situasi yang lain. Gaya kepemimpinan yang berhasil dalam satu situasi mungkin tidak berhasil dalam situasi lainnya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, sebagaimana manusia tidak ada yang sempurna. Pemimpin akan paling efektif ketika gaya kepemimpinannya paling sesuai dengan situasi yang dihadapi, seperti komunikasinya yang pas, anggotanya yang juga menerima sifat kepemimpinan para pemimpin, dan pemimpin pula yang menerima anggotanya dengan baik. Dalam sebuah perusahaan, situasi tersebut bisa terkait dengan karakteristik kelompok seperti tingkat pengalaman bawahan dan sifat tugas kelompok, misalnya apakah terstruktur dengan jelas atau tidak. Dasar dari pendekatan kontingensi cukup sederhana. Dikatakan bahwa orang-orang dengan kemampuan yang berbeda dapat tampil lebih baik di bidangnya masing-masing. Misalnya, seseorang dengan semua keterampilan, pendidikan, dan pelatihan yang relevan dalam penjualan kosmetik akan terbukti lebih berhasil di bidang pemasaran kosmetik daripada produksi laptop. Demikian pula, seorang manajer memiliki seperangkat keterampilan, kemampuan, cara, pengalaman, dan preferensinya sendiri yang mungkin tidak berhasil secara universal dalam semua peran kepemimpinannya. Jadi, pendekatan kontingensi ini muncul dari asumsi dasar pendekatan pandangan umum atau universalistic approach, yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan apapun dan dalam kondisi lingkungan di mana saja. Selanjutnya, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Safira Indah Aryani. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan juga mempengaruhi keefektifan pemimpin, disebutkan oleh teori kepemimpinan kontingensi Fiedler. Yang pertama, adanya hubungan antara pemimpin dan bawahan atau leader-meleader
relationship. Yang kedua adanya struktur tugas atau the task structure. Dan yang ketiga ada posisi atau position power. Ini merupakan 3 faktor yang ada pada teori kepemimpinan kontingensi Fiedler. Pertama, hubungan pemimpin-pengikut, yaitu menunjukkan adanya tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan, dan juga adanya rasa hormat yang dimiliki oleh pengikut terhadap pemimpin mereka. Yang kedua, ada struktur tugas atau the task structure. Itu adalah faktor kedua yang terpenting yang menunjukkan sejauh mana sih tugas yang dilakukan para pengikut struktur. Apakah tugas yang dijelaskan sudah dijelaskan secara spesifik, dan juga apakah pengikut mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana harus melakukannya, serta kapan dan urutannya apa saja yang harus dilakukan. Yang ketiga itu adalah kekuatan posisi, yaitu adalah faktor kekuatan yang dimiliki oleh posisi pemimpin biasanya ditunjukkan dengan otoritas yang lebih tinggi, merupakan tanda kekuatan posisi yang lebih tinggi. Robin dan Judge juga menjelaskan bahwa menurut model Fiedler, semakin baik hubungan antara pemimpin dan anggotanya, maka semakin tinggi pula pekerjaan menjadi terstruktur dan juga semakin kuat posisinya tersebut. Semakin terkendali juga yang dimiliki oleh pemimpin. Fiedler menjelaskan bahwa pemimpin yang berorientasi tugas dapat bekerja dengan sangat baik dalam situasi dan juga tingkat kendali yang tinggi dan rendah. Sementara para pemimpin yang berorientasi pada hubungan dapat bekerja dengan sangat baik dalam situasi dengan tingkat kendali secara moderat. Masalah dalam kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga situasi di mana organisasi tersebut ada. Tidak hanya itu, situasi yang dihadapi oleh organisasi juga punya peran penting dan kebijakan yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika suatu ketua umum di organisasi akan mengumpulkan anggota-anggotanya dalam mengambil keputusan apabila akan mengadakan kegiatan charity atau kegiatan amal ke suatu tempat yang berdampak dari adanya bencana alam. Hal itu dimaksudkan supaya menjadi keputusan anggota-anggotanya dapat membantu ketua dalam mengambil keputusan yang dibutuhkan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara lancar dan baik. Meskipun apa yang sudah dibahas dari anggota-anggotanya akan dipertimbangkan lagi oleh ketuanya, tapi harus tersebut itu sangat membantu. Hubungan antara pemimpin dan bawahan sangat memperlihatkan dan menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin tersebut disukai dan juga sejauh mana pemimpin tersebut dapat dipercaya oleh followers atau bawahannya, dan juga kemauan dari bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpin. Struktur tugas juga menjelaskan dengan sejauh mana sih tugas-tugas dalam organisasi tersebut dapat didefinisikan dan juga dapat dijelaskan secara jelas, dan sampai sejauh mana sih definisi dari tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan juga prosedur yang lebih jelas. Penjelasan yang lebih lengkap tentang struktur tugas diuraikan oleh Sofiandi dan Garniwa, bahwa dimensi ini terdiri dari komponen-komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan tujuan, derajat di mana tugas atau kewajiban dinyatakan secara jelas dan diketahui oleh orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua adanya keragaman jalur tujuan, yaitu derajat masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dapat dipecahkan dengan berbagai macam prosedur. Yang ketiga dapat dibenarkannya suatu keputusan, derajat kebenaran dari pemecahan dan suatu keputusan yang biasa dihadapi dalam suatu pekerjaan dapat didemonstrasikan dengan mengajukan putusan dari atasan, dengan prosedur-prosedur yang lebih logis, atau dengan umpan balik. Yang keempat, kespesifikasian suatu keputusan.
derajat di mana biasanya lebih dari satu pemecahan masalah yang benar. Dari pendapat di atas, struktur tugas dalam teori Fiedler diindikasikan oleh yang pertama, terstrukturnya tidak tugas yang diberikan oleh pimpinan. Yang kedua, kejelasan tujuan dari setiap tugas. Dan yang ketiga, kebenaran suatu keputusan. Kekuasaan jabatan menurut Fiedler adalah tingkat pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin terhadap variabel kekuasaan seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan, dan juga menaikkan gaji. Kamars tahun 2005 mendefinisikan sebagai sejauh mana pengaruhnya dalam hal ini pemimpin terhadap aspek penghargaan ataupun hukuman. Dalam Sofiandi dan Garniwa tahun 2007 diungkapkan juga bahwa kekuasaan posisi dalam model kontingensi mengacu pada kekuasaan inheren dalam posisi kepemimpinan. Untuk menentukan kekuasaan posisi, kita perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah manajer dapat menyarankan imbalan dan hukuman bawahan kepada atasannya? Yang kedua, apakah manajer dapat menghukum atau memberi imbalan bawahannya atas kehendaknya sendiri? Apakah manajer dapat mengusulkan promosi, yaitu penurunan jabatan bawahannya? Sementara itu, dinyatakan bahwa kekuasaan jabatan adalah sejauh mana seseorang pemimpin mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kinerja para bawahan dan juga mengurus imbalan-imbalan dan hukuman. Dari berbagai pendapat di atas, maka yang menjadi indikator kekuasaan jabatan pemimpin adalah kekuasaan atas yang pertama, memperkerjakan, yang kedua, memberikan hukuman, misalnya dengan memecat dan menurunkan pangkat atau jabatan. Lalu yang ketiga, mendisiplinkan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja. Dan yang kelima, memberikan penghargaan atau mempromosikan dan juga menaikkan gaji. Setiap model kepemimpinan itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kegagalan para peneliti untuk memperoleh hasil yang konsisten mendorong perhatian pada pengaruh situasi. Kelebihan dari model kontingensi Fiedler yaitu terletak pada adanya variabel tambahan oleh Fiedler, yaitu situasi yang menyenangkan dari kepemimpinan itu sendiri, selain gaya kepemimpinannya seseorang. Fiedler dapat menghubungkan perilaku kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi oleh pemimpin di suatu saat. Fiedler berpendapat bahwa dalam situasi yang berbeda diperlukan pendekatan yang berbeda demi tercapainya efektivitas. Artinya, sejumlah gaya perilaku pemimpin boleh jadi efektif ataupun tidak efektif, bergantung pada unsur-unsur penting situasi yang akan dihadapi. Untuk menguji keberartian dari model kepemimpinan kontingensi Fiedler, sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian lanjutan. Pada tahun 1994 dinyatakan bahwa sudah cukup banyak studi yang telah dilakukan selama 20 tahun terakhir untuk menguji bahwa LPC kontingensi model. Para peninjau berkesimpulan bahwa penelitian tersebut cenderung untuk mendukung model tersebut, tetapi tetap saja banyak kritik pada model tersebut, antara lain yang pertama,
Nilai LPC mungkin tidak stabil untuk waktu tertentu dan dapat lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Yang kedua, model tersebut sebetulnya bukan sebuah teori karena ia tidak menjelaskan bagaimana skor LPC dari seorang pemimpin mempengaruhi kinerja kelompok. Yang ketiga, dukungan empiris bagi model tersebut sifatnya lemah karena berdasarkan hasil koreksional yang gagal mencapai signifikansi statistik pada kebanyakan kasus, meskipun korelasinya dapat berada pada arah yang tepat. Bobot yang digunakan untuk menghitung favorability situasional telah ditentukan dalam suatu cara arbitrary dan tidak ada alasan rasional yang eksplisit diberikan untuk hal tersebut. Model tersebut tidak menjelaskan mengapa tiga aspek berbeda dari situasi tersebut harus dikombinasikan dan juga diperkirakan sebagai sebuah kontinum tunggal. Yang kelima, ukuran-ukuran situasional mungkin tidak bebas dari skor LPC pemimpin tersebut. Yang keenam, model tersebut memperlakukan hubungan pemimpin anggota sebagai sebuah variabel moderator situasional. Hal ini dapat dilihat dari bukti yang diperoleh dari penelitian kepribadian. Kelihatannya lebih sesuai untuk memperlakukan hubungan pemimpin anggota sebagai suatu variabel hasil yang dapat dipengaruhi oleh pemimpin dengan bertindak sebagai orang yang penuh perhatian dan yang mendukung. Yang ketujuh, model tersebut dan kebanyakan penelitian mengabaikan para pemimpin dengan skor LPC menengah, yang mungkin melebihi para pemimpin dengan skor LPC tinggi dan rendah. Penelitian memberi kesan bahwa para pemimpin dengan skor LPC medium lebih efektif daripada para pemimpin dengan skor LPC tinggi ataupun rendah dalam kebanyakan situasi. Untuk mengukur tingkat gaya kepemimpinan dengan teori kontingensi Fiedler, yaitu menggunakan skala pengukur menggunakan jarak psikologis yang dirasakan oleh pemimpin antara diri sendiri dengan orang yang tidak disukai. Tabel tersebut menunjukkan apa yang Fiedler temukan sebagai gaya kepemimpinan terbaik dengan kombinasi faktor situasional yang berbeda. Dengan catatan, garis putus-putus pada diagram mewakili pemimpin yang berorientasi pada tugas atau task-oriented leader, dan garis hitam mewakili pemimpin yang berorientasi pada hubungan atau relationship-oriented leader. Secara umum, kita dapat melihat ketika situasi sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan, maka pemimpin yang berorientasi pada tugaslah yang paling efektif. Dan di area tengah diagram, faktor situasional itu bercampur, pemimpin yang berorientasi pada hubunganlah yang paling efektif. Situasi menguntungkan situasi akan menguntungkan bagi pemimpin jika pemimpinnya secara umum diterima dan dihormati oleh pengikutnya, atau dimensi tertinggi pertama. Tugas sangat terstruktur dan semuanya dijelaskan secara gamblang, atau dimensi kedua tertinggi. Yang ketiga, otoritas dan wewenang secara formal dihubungkan dengan posisi pemimpin, atau dimensi ketiga tertinggi. Jika yang terjadi malah sebaliknya, ketiga dimensi malah dalam keadaan rendah, maka situasi akan sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Yang kedua, memberi bobot situasi keuntungan ditentukan dengan memberikan bobot ketiga aspek situasi. Prosedur pemberian bobot mengasumsikan bahwa hubungan pimpinan anggota lebih penting daripada struktur tugas, yang akhirnya struktur tugas adalah yang lebih penting daripada kekuasaan posisi. Kemungkinan kombinasi memberikan 8 tingkatan situasi keuntungan yang disebut dengan oktan. Kesesuaian situasi dan gaya kepemimpinan Fiedler menyatakan bahwa dalam situasi sangat menguntungkan pada oktan 1, 2, dan 3 dan sangat tidak menguntungkan pada oktan 7 dan 8,
Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah yang sangat efektif. Ketika situasi moderat antara menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan, oktan 4, 5, dan 6 lah, maka gaya kepemimpinan yang meningkatkan pada hubungan yang akan sangat efektif. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya kita akan membahas mengapa model kepemimpinan Fiedler disebut sebagai model kontingensi. Mengapa model kepemimpinan Fiedler disebut sebagai model kontingensi adalah karena model yang beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya adalah alasan mengapa model kepemimpinan Fiedler disebut dengan metode kontingensi. Adanya interaksi antara gaya kepemimpinan dan keuntungan situasional menentukan kinerja kelompok merupakan model yang dikembangkan oleh Fiedler. Suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dari task-oriented situation atau situasi struktur tugas dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Ini merupakan teori kontingensi. Dengan kata lain, seorang menjadi pemimpin bukan hanya karena sifat dan kepribadiannya, tetapi juga karena adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya, serta berbagai faktor situasi dari Fiedler. Kekuatan dari posisi menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin disebabkan oleh posisinya yang diterapkan dan dijalankan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai-nilai tugas mereka masing-masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu menggunakan otoritasnya dalam memberikan appreciation dan penurunan atau promosi pangkat. Inti dari pendekatan kontingensi merupakan kepemimpinan kontingensi, yaitu kepemimpinan yang menggabungkan gaya kepemimpinan dengan situasi, lalu kesuksesan seorang leader atau pemimpin tergantung dari penggunaan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan followers dan situasinya. Sehingga teori kontingensi menyatakan tidak adanya satupun dari teori kepemimpinan yang terbaik. Kontingensi approach ini juga merupakan cara dari penerapan konsep-konsep dari banyak berbagai aliran manajemen di dalam situasi kehidupan yang real atau nyata. Sebenarnya, pendekatan kontingensi inilah yang merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak praktek perusahaan. Sehingga seringkali ditemukan adanya banyak metode-metode yang memberikan keefektifan di dalam suatu situasi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik dan tepat dalam situasi atau keadaan-keadaan lainnya. Berbagai pelaku usaha di dalam berbagai bidang keahlian seperti konsultan, peneliti, dan manajer merupakan pelaku usaha yang dikembangkan dengan pendekatan kontingensi. Mengidentifikasi teknik mana pada situasi dan keadaan tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada saat atau waktu yang tertentu akan membangun pencapaian tujuan manajemen ini merupakan tugas manajer dalam pendekatan kontingensi. Pada perbedaan situasi atau kondisi ini membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang sangat berbeda, karena tidak ada teknik, prinsip, dan banyak konsep universal yang bisa diterapkan di dalam seluruh situasi atau kondisi. Selanjutnya, mengapa model kepemimpinan Fiedler disebut sebagai model kontingensi? Hubungan antara pemimpin dan bawahan sangat memperlihatkan dan menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu disukai dan dipercaya oleh followers atau bawahannya, serta kemauan dari bawahan untuk mengikuti tujuan atau petunjuk pemimpin. Struktur tugas juga menjelaskan dengan sejauh mana tugas-tugas di dalam organisasi dapat didefinisikan dan dijelaskan secara jelas, dan sampai sejauh mana definisi dari tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang jelas.
Sebenarnya pendekatan kontingensi inilah yang merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak praktek perusahaan, sehingga seringkali ditemukan adanya banyak metode-metode yang memberikan keefektifan di dalam situasi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik dan tepat dalam situasi atau keadaan-keadaan lainnya. Berbagai pelaku usaha di dalam berbagai bidang keahlian seperti konsultan, peneliti, dan manajer merupakan pelaku usaha yang dikembangkan dengan pendekatan kontingensi, serta mengidentifikasi teknik mana pada situasi dan keadaan tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada saat atau waktu yang tertentu akan membantu pencapaian tujuan. Manajemen ini merupakan tugas dari manajer dalam pendekatan kontingensi. Pada perbedaan situasi atau kondisi ini membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang sangat berbeda, karena tidak ada teknik, prinsip, dan banyak konsep universal yang bisa diterapkan di dalam seluruh situasi atau kondisi. Inti dari pendekatan kontingensi untuk kepemimpinan yakni adalah kepemimpinan kontingensi merupakan kepemimpinan yang menggabungkan gaya kepemimpinan dengan situasi, lalu kesuksesan seorang leader atau pemimpin tergantung dari penggunaan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan followers dan situasinya. Sehingga teori kontingensi menyatakan tidak adanya satupun dari teori kepemimpinan yang terbaik. Contingency approach ini juga merupakan cara dari penerapan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen di dalam situasi kehidupan yang real atau nyata. Kekuatan pada posisi menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin disebabkan oleh posisinya diterapkan dan dijalankan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki arti penting dan nilai tugas mereka masing-masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu menggunakan otoritasnya dalam memberikan appreciation dan penurunan atau promosi pangkat. Kemudian sekarang kita masuk ke teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard. Penjelasan teori. Teori kepemimpinan situasional atau The Situational Leadership Theory adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hersey, penulis buku Situational Leader, dan Ken Blanchard, pakar dan penulis The Minute Manager, yang kemudian menulis pula buku Management of Organizational Behavior. Sekarang sudah terbit dalam edisi yang ke-9. Teori ini pada awalnya diintrodusir sebagai Life Cycle Theory of Leadership, sampai kemudian pada pertengahan 1970-an Life Cycle Theory of Leadership berganti dengan sebutan Situational Leadership Theory. Di akhir 1970-an dan awal 1980-an, masing-masing penulis mengembangkan teori kepemimpinannya sendiri-sendiri. Hersey mengembangkan Situational Leadership Model dan Blanchard mengembangkan Situational Leadership Model 2. Hersey dan Blanchard terus bersepakat dengan teori aslinya hingga 1977. Ketika mereka sepakat untuk menjalankan pemahaman masing-masing pada akhir 1970-an, Hersey merubah nama dari kepemimpinan situasional menjadi teori kepemimpinan situasional, dan Blanchard menawarkan teori kepemimpinan situasional sebagai pendekatan situasional untuk mengelola orang. Blanchard dan rekannya terus merevisi pendekatan situasional untuk mengelola orang, dan pada tahun 1985 diperkenalkan kepemimpinan situasional 2 atau SLL2. Pada tahun 1979, Ken Blanchard mendirikan Blanchard Training and Development, kemudian menjadi The Ken Blanchard Companies bersamanya dengan istrinya Margie Blanchard dan dewan pendiri.
Seiring waktu, kelompok ini membuat perubahan konsep dan teori kepemimpinan situasional awal pada beberapa bidang utama, termasuk penelitian dasar, gaya kepemimpinan, dan kontinuum tingkat perkembangan individu. Model kepemimpinan situasional 2 mengakui penelitian yang ada dari teori kepemimpinan situasional, serta merevisi konsep berdasarkan umpan balik dan klien, manajer, dan karya peneliti terkemuka pada bidang pengembangan kelompok. Kepemimpinan situasional menurut Hershey dan Blanchard adalah didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal berikut: jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, kemudian jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pimpinan, dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditujukan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan diagnosis bagi seorang manajer tidak bisa diabaikan, seperti terlihat pada manajer yang berhasil harus seorang pendiagnosis yang baik dan dapat menghargai semangat mencari tahu. Apabila kemampuan motif serta kebutuhan bawahan sangat bervariasi, seorang pemimpin harus mempunyai kepekaan dan kemampuan mendiagnosis agar mampu membaca dan menerima perbedaan-perbedaan itu. Manajer atau atasan harus mampu mengidentifikasi syarat isyarat yang terjadi di lingkungannya, tetapi kemampuan mendiagnosis belum cukup untuk berperilaku yang efektif. Manajer harus mampu melakukan adaptasi kepemimpinan terhadap tuntutan lingkungan di mana dia memperagakan kepemimpinannya, di mana seorang manajer harus mempunyai fleksibilitas yang bervariasi tentunya. Kebutuhan yang berbeda pada anak buah membuat dia harus diberlakukan berbeda pula. Walaupun banyak praktisi yang menganggap tidak praktis kalau dalam setiap kali mengambil keputusan harus lebih dahulu mempertimbangkan setiap variabel situasi, karena akan jadi lama. Dasar model kepemimpinan situasional adalah A, atau poin pertama, kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan atau perilaku tugas. Kemudian ada kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin, yaitu perilaku hubungan, dan tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep ini menjelaskan hubungan antara perilaku kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan anggota kelompok atau pengikutnya. Teori ini menekankan hubungan pemimpin dengan anggota hingga tercipta kepemimpinan yang efektif. Karena anggota dapat menentukan keanggotaan pribadi yang dimiliki pemimpin. Kematangan atau maturity adalah bukan kematangan secara psikologis, melainkan menggambarkan kemauan dan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk di dalamnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut, juga karena kemauan dan kemampuan mengarahkan diri sendiri. Jadi, variabel kematangan yang dimaksud adalah kematangan dalam melaksanakan tugas masing-masing, yang tidak berarti kematangan dalam segala hal. Sedikit gambaran contoh-contohnya. Hubungan pribadi antara pemimpin dengan para anggotanya. Biasanya jika sebuah organisasi memiliki situasi leader member orientation yang baik, itu artinya anggota menyukai, mempercayai, dan menghargai pemimpin. Hal ini dianggap efektif dalam kepemimpinan sebuah organisasi. Kemudian ada tingkat struktur tugas yang diberikan oleh pemimpin untuk dikerjakan oleh anggota organisasi.
Semakin tugas terstruktur, maka pemimpin makin memiliki pengaruh besar dalam sebuah organisasi. Kemudian ada tingkat hukuman, penghargaan, kenaikan pangkat, disiplin, teguran yang dapat diberikan ke pemimpinan pada anggotanya. Pemimpin mempunyai kekuatan besar dalam sebuah organisasi bila ia mampu memberi penghargaan dan menjatuhkan hukuman bagi yang melakukan kesalahan. Efektivitas pemimpin ditentukan oleh kesesuaian antara gaya pemimpin dengan keharmonisan situasinya. Alasan yang menyebabkan gaya kepemimpinan tertentu lebih efektif daripada situasi berbeda dapat diterangkan melalui harmonis dan tidak harmonis. Jadi di sini ada harmonisasi yang harusnya selaras ya. Misalnya dalam sebuah kantor gitu ya, atau sebuah office ya, dunia bekerja deh. Kalau jika dalam situasinya kita harmonis, pemimpin menjadi orang yang disukai nih. Dia pasti bakal ngasih tugas yang jelas, punya kekuasaan yang besar, juga dia punya aura pemimpin yang kuat. Jadi kita sebagai bawahan juga pasti turut patuh sama dia dan respect banget sama dia. Nah, dalam kondisi seperti ini jelas semua variabel situasi yang baik telah tersedia. Jadi leadernya atau si pemimpinnya harus meningkatkan wibawanya bagi anggotanya. Karena kalau dia nggak wibawa, ya gimana nanti bawahnya nggak ada respect-respectnya, kan seperti itu. Jika pemimpin tersebut ada di dalam situasi organisasi yang harmonis, maka anggotanya akan bersedia mengikuti usaha pemimpin dalam mengarahkan mereka. Tapi sebaliknya, jika sebuah kantor gitu ya, pemimpinnya udah nggak disukain, penjelasan tugas samar-samar, lemah, lemar-lemar, terlalu cuek sama bawahannya sampai nggak tahu ada update apa di bawah gitu kan. Itu udah termasuk situasi yang harmonis nih teman-teman. Nah, dalam keadaan seperti ini, pemimpin dalam kantor tersebut atau perusahaan tersebut harus memusatkan perhatian pada pekerjaan dan mengarahkan anggota dengan mempergunakan pengaruh sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Jadi intinya sih, kalau pemimpinnya tegas gitu ya, terus dia juga emang punya leadership yang kuat, bawahan juga pasti bakal respect, bakal nurut, bakal ngerti sama apa yang diminta atau apa yang tugas yang diberikan ke si bawahannya. Cuma kalau pemimpinnya aja udah ya gitu, maksudnya pemimpinnya nggak leadershipnya kurang kuat, terus juga bisa nyalahin anggota timnya, jauh dari target, terus dia marah-marah sendiri. Nah itu pasti udah yang gak harmonis tuh dia sama bawahannya, karena mungkin dia yang punya leadership tapi kurang, jadi gak harmonis di kita gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Robi Adam Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang teori kepemimpinan situasional Harry Harvard dan Blanchard. Kematangan individu dalam teori kepemimpinan situasional Hersey Blanchard dibedakan dalam 4 kategori kematangan yang masing-masing mempunyai perbedaan tingkat kematangan sebagai berikut. Yang pertama adalah M1, tingkat kematangan anggota rendah. Ciri-cirinya adalah anggota tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas. Maksudnya, kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas rendah, dan anggota tersebut tidak mau bertanggung jawab. Yang kedua adalah M2, tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah. Untuk M1, tingkat kematangan anggota rendah, ciri-cirinya adalah anggota tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas.
Maksudnya, kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas rendah dan anggota tersebut juga tidak mau bertanggung jawab. Penyebabnya adalah tugas dan jabatan yang dijabat memang jauh dari kemampuannya, atau dia kurang mengerti apa yang berkaitan dengan tugas dan tujuan dari organisasi. Mempunyai sesuatu yang diharapkan, tapi tidak sesuai dengan ketersediaan dalam organisasi. Misalkan seorang pekerja yang ingin ditempatkan di bagian clearing, tapi malah ditempatkan ke bagian rekonsiliasi TM. Jadi dia merasa tidak nyaman. Untuk M2 adalah tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah. Ciri-cirinya adalah anggota tidak mampu melaksanakan tapi mau bertanggung jawab, yaitu walaupun kemampuan dalam melaksanakan tugasnya rendah, tetapi memiliki rasa tanggung jawab, sehingga ada upaya untuk berprestasi. Mereka yakin akan pentingnya tugas dan tahu pasti tujuan yang ingin dicapai. Penyebabnya adalah anggota belum berpengalaman atau belum mengikuti pelatihan dan pendidikan, tetapi memiliki motivasi tinggi. Menduduki jabatan baru di mana semangat tinggi, tetapi bidangnya baru, dan selalu berupaya mencapai prestasi. Punya harapan yang sesuai dengan ketersediaan yang ada di dalam organisasi. Jadi ini para pekerja yang punya motivasi tinggi, tapi dari segi kompetensi kemampuan, mereka belum memiliki atau belum berlisensi. Nah, selanjutnya adalah M3, tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau moderat tinggi. Ciri-cirinya anggota mampu melaksanakan tapi tidak mau, yaitu mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, tetap karena suatu hal atau tidak yakin karena suatu hal dan tidak yakin dengan keberhasilannya, sehingga tugas tersebut tidak dilaksanakan. Yang keempat, tingkat kematangan anggota tinggi. Ciri-cirinya anggota mau dan mampu, yaitu mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas ataupun memecahkan masalah dan punya motivasi tinggi serta besarnya tanggung jawab. M3, tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau moderat tinggi. Ciri-cirinya anggota mampu melaksanakan tetapi tidak mau, yaitu mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas, tetapi karena satu hal atau ketidakyakinan atau ketidakberhasilan sehingga tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh mereka. Yang penyebabnya adalah anggota merasa kecewa atau frustasi. Misalnya, baru saja mengalami alih tugas dan tidak puas dengan penempatan yang baru. Banyak contoh seperti itu ya. Ada suatu karyawan yang sudah senang di tempat yang sekarang, tapi tiba-tiba dipindah ke tempat yang baru yang membuat ia kecewa atau frustasi. Terlebih lagi jika penempatan posisi barunya itu di luar keahliannya. Yang keempat adalah tingkat kematangan anggota tinggi. Yang ciri-ciri anggotanya adalah mampu dan mau melaksanakan suatu tugas dan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas ataupun memecahkan masalah dan punya motivasi tinggi serta besarnya tanggung jawab. Mereka adalah yang berpengalaman dan punya kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. Mereka mendapat kepuasan atas prestasinya dan yakin akan selalu berhasil. Dan untuk M4 ini biasanya pekerja-pekerja yang sudah berpengalaman ya, yang sudah berkecimpung lama di bidangnya, sehingga mereka tahu seluk-beluk bidang pekerjaan mereka, sehingga mereka yakin akan meraih prestasi dan apa yang mereka selalu melakukan akan berhasil. Merujuk pada tingkat kematangan masing-masing kelompok atau anggota kelompok, maka perilaku pemimpin harus disesuaikan demi tercapainya efektivitas kepemimpinan berdasarkan hasil analisis pemimpin terhadap tingkat kematangan anggotanya tadi, yang M1, M2, M3, dan M4, yang selanjutnya digunakan kombinasi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Ada beberapa kombinasi yang perlu kepemimpinan rujuk pada tingkat kematangan anggotanya. Yang pertama adalah S1 yang berupa
telling dan directing. Lalu S2 selling coaching, S3 participating supporting, S4 delegating monitoring. Untuk S1 telling directing. Model kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikut ataupun bawahannya. Pemimpin memberitahukan keputusan dan mengarahkan bawahan melalui instruksi dan kontrol yang ketat. Mereka menetapkan dengan rinci mengenai apa, bagaimana, dan kapan tugas-tugas harus diselesaikan oleh bawahan. Dukungan pemimpin terhadap anggotanya sangat rendah, dan nyaris tidak ada ruang bagi inisiatif dan kreativitas bawahan atau anggotanya. Kepemimpinan ini menekankan pendekatan top-down, komunikasi satu arah, dan pengawasan atasan secara langsung terhadap pekerjaan. Model ini lebih dekat dengan gaya otokratik. Dan model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi atau pengetahuan atau keterampilan yang rendah dan motivasi yang rendah untuk mengambil suatu tanggung jawab atas pekerjaannya. Karena itu dibutuhkan pendekatan manajemen mikro atau leader directing. Biasanya ini terjadi jika ini masih baru ya, pekerja-pekerja baru yang baru terjun di bidangnya atau yang baru bekerja, sehingga mereka harus tetap diarahkan oleh pemimpinnya. Yang kedua adalah S2 atau selling coaching. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan tinggi oleh pemimpin. Pemimpin masih memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Namun, ia juga memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim, membantu membangun kepercayaan diri mereka, dan menyediakan bimbingan dalam menjalankan pekerjaannya. Pemimpin menjual keputusan kepada anggota tim dan menjelaskan alasan mengapa keputusan tersebut penting, serta memastikan agar setiap orang memahami dan menerima keputusan tersebut. Dalam situasi ini, pemimpin mulai menerapkan komunikasi dua arah, mengembangkan hubungan, dan mendengarkan bawahan, serta mengendali pengambilan keputusan masih berada di tangan pemimpin. Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi rendah, namun punya motivasi dan kepercayaan tinggi untuk mengambil suatu tanggung jawab atas pekerjaannya. Gaya kepemimpinan ini masih tetap bersifat leader directing yang tetap diarahkan oleh pemimpinnya. Lalu yang ketiga adalah participating supporting atau S3. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan yang rendah dan perilaku dukungan tinggi oleh pemimpin. Pemimpin sedikit memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim. Proses pengambilan keputusan menggunakan metode partisipatif untuk menghasilkan keputusan bersama. Bawahan dilibatkan dalam proses tersebut dan punya peran yang besar dalam menentukan keputusan. Diskusi semakin terbuka terhadap ide, saran, dan kritik, di mana pemimpin menjadikan pendengar yang baik bagi anggota tim. Kualitas hubungan pemimpin dan bawahannya atau anggotanya semakin baik berkat pendekatan komunikasi dua arah yang dilakukan yang menggabungkan top down dan bottom up. Model ini lebih dekat dengan gaya demokratis. Model kepemimpinan ini juga lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi tinggi namun punya motivasi dan kepercayaan diri yang rendah untuk mengambil suatu tanggung jawab. Gaya pemimpin ini sudah bergeser ke self-directed atau tidak diarahkan lagi oleh pemimpin. Contohnya dari S3 ini adalah pemimpin itu selalu mengingatkan bawahannya bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang diinfokan ke pemimpinnya, maka pemimpinnya atau atasannya ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya.
Lalu yang keempat adalah delegating monitoring atau S4. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin tidak lagi melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan delegatif ini memberikan otonomi kepada bawahan dan membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri. Pengambilan keputusan terpusat pada anggota tim dan tidak ada campur atasan. Jadi di tiga yang sebelumnya keputusan itu masih ada di tangan pemimpin. Namun di delegasi dan monitoring keputusannya sudah berada di anggota tim dan tidak ada campur tangan dengan atasannya. Pemimpin hanya berperan dalam fungsi monitoring terhadap kemajuan pekerjaan dan baru melibatkan diri apabila muncul masalah serius yang membutuhkan perannya. Model ini lebih dekat dengan gaya laissez-faire, dan model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi tinggi, sekaligus punya motivasi tinggi dan kepercayaan diri tinggi untuk mengambil suatu tanggung jawab atas pekerjaannya. Kalau di sini di S4 ini contohnya adalah di top manajemen di perusahaan, ketika dari grup head mengepali per departemen di grupnya, dan ketika di masing-masing departemen sudah atau terjadi suatu masalah serius dan perlu adanya keputusan yang diambil dari seorang grup head, maka seorang grup head itu baru terjun langsung ke masalah tersebut. Jadi sudah nanti untuk keputusannya sudah bisa diambil alih lagi oleh grup head. Lalu saya ingin sedikit lagi mereview kembali tentang teori yang sebelumnya, yaitu tadi ya teori kepemimpinan Fiedler yang dijelaskan sebelumnya. Fiedler memberikan gambaran mengenai teorinya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kelompoknya berdasarkan situasi yang terjadi di sana. Jadi gaya kepemimpinan mereka termasuk pendekatan dan keberanian mereka akan menyelesaikan keadaan kelompok. Faktor-faktor yang membentuk seorang untuk menjadi pemimpin adalah faktor situasi dan juga faktor interaksi dari pemimpin untuk situasi tersebut. Teori ini atau teori Fiedler disebut teori kontingensi seperti disebutkan sebelumnya, dan isinya mencakup tinggi rendahnya prestasi kerja suatu kelompok yang mendapat pengaruh dari pemimpin. Jika pemimpin dapat mengaruhi situasi, mengendalikan, hingga memberikan motivasi, maka prestasi kelompok dapat menjadi tinggi. Fiedler membuat daftar pertanyaan untuk mencari tahu jenis kelompok yang cocok dengan pemimpin sehingga dapat menentukan gaya kepemimpinannya. Daftar tersebut kita kenal dengan List Preferred Coworker Scale atau LPC. Dari hasil tersebut, skor LPC yang rendah menunjukkan bahwa kepemimpin tersebut akan berhasil di dalam kelompok yang menguntungkan dan yang paling tidak menguntungkan bagi si pemimpin. Jadi, gaya kepemimpinannya adalah cenderung berorientasi ke arah tugas. Jika skor LPC tinggi, maka pemimpin tersebut akan berhasil dalam situasi kelompok yang sama keuntungannya. Pemimpin ini adalah pemimpin yang berorientasi kepada sebuah hubungan. Lalu ada dimensi kritis yang mempengaruhi gaya kepemimpinan menurut Fiedler. Ada 3 hal kritis yang mempengaruhi sebuah gaya kepemimpinan. Dalam hal ini, Fiedler membaginya ke dalam bentuk-bentuk yang akan mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dengan anggota. Interaksi antara pemimpin dan anggota adalah penting. Dan yang terpenting, sebuah kekuasaan akan terkendali dengan lebih luas jika anggota kelompok percaya sepenuhnya dengan pemimpin atau atasan mereka. Kekuasaan itu meliputi struktur tugas dan juga jabatan yang diembannya. Lalu faktor kedua adalah kekuasaan atas jabatannya. Pada dimensi ini, jika kita tidak dapat menyamakan dengan kekuasaan dari seorang pemimpin yang berkarisma atau yang memiliki keahlian, hal itu karena kekuasaan atas jabatan ini akan menghasilkan pemimpin yang memiliki anggota untuk ia berikan perintah.
Di sini, pemimpin memperoleh kekuasaan karena mendapat mandat dari organisasi. Jadi, pemimpin yang muncul ini bukanlah mereka yang menguasai sebuah keahlian khusus atau memiliki karisma khusus. Lalu yang faktor ketiga adalah struktur tugas. Jika tugas-tugas diberi secara jelas dan detail kepada anggota, maka tentu saja mutu hasil pengerjaannya akan menjadi lebih baik. Jika kita bandingkan dengan tugas-tugas yang tidak terstruktur dan jelas, para anggota akan lebih mudah mengerjakan tugas yang tidak jelas. Lalu, Fiedler menyusun situasi kelompok yang memiliki derajat keuntungan yang berbeda. Jadi begini contohnya. Situasi yang memiliki keuntungan tinggi adalah hubungan antara pemimpin dengan anggota yang berlangsung baik. Bahkan kekuasaan atas kedudukan juga besar. Berbanding terbalik dengan situasi yang memiliki keuntungan rendah, yaitu saat hubungan antara pemimpin dan anggota tidak baik dan memiliki kekuasaan yang sedikit. Bahkan struktur tugasnya juga rendah. Lalu kita balik kembali ke kepemimpinan situasional. Apa sih plus minusnya? Lewat kepemimpinan situasional, lingkungan kerja dapat menjadi lebih nyaman dan efektif karena budaya kerja serta cara manajemen dibentuk oleh pemimpin mengikuti kebutuhan dan kesiapan tim. Ini dapat mempengaruhi kinerja grup secara keseluruhan. Pasalnya, pemimpin menggunakan gaya yang memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan keefektifan mereka atau keefektivitasan mereka. Selain itu, ada banyak keuntungan lain dari teori kepemimpinan situasional yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menyelaraskan tone kinerja yang umum, lalu menonjolkan pengaruh multi arah atau dua arah komunikasi. Yang ketiga adalah memanfaatkan penugasan yang spesifik sebagai ukuran kinerja ketimbang menyeragamkan penugasan untuk banyak individu yang berbeda. Lalu memungkinkan pemimpin mendorong perubahan perilaku secara efektif, mempercepat laju kualitas pengembangan karyawan, mengajarkan para pemimpin untuk menafsirkan dan menanggapi lingkungan mereka secara akurat dan efektif. Meski punya banyak kelebihan, kepemimpinan situasional juga telah dikritik karena memiliki kekurangan. Antara lain adalah menciptakan kebingungan dalam kelompok ketika pemimpin harus mengubah pendekatannya untuk satu anggota lain. Bawahannya dapat mempertanyakan maksud dari pendekatan tersebut. Banyak ya contoh-contohnya di tempat kita kerja sendiri, misalkan ada sikap pemimpin yang ke satu bawahannya tegas, tanpa basa-basi itu, ini suruh ini disuruh itu, dan ada juga yang disuruh kamu melakukan ini ya, dan si pekerjanya itu langsung jalan, langsung melakukan. Jadi di situ ada kebingungan gitu bagi anggotanya, kayak nanti berpikir apa sih, atasannya tidak suka dengan dirinya, seperti itu. Lalu anggota tim membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang tiba-tiba, lalu dapat mengganggu semangat tim dan hubungan dengan pemimpin. Seperti yang tadi saya bilang, ketika ada sesuatu yang aneh atau pendekatan yang berbeda antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lain yang dilakukan oleh seorang pemimpin, maka akan dapat mengganggu semangat tim dan hubungan dengan pemimpin yang ada perspektif yang negatif dari bawahannya terhadap atasannya karena perbedaan perlakuan tadi. Lalu berpotensi jadi tindakan manipulatif dan koersif jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpin. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan kepemimpinan situasional. Ada beberapa tips yang bisa kita coba untuk memanfaatkan gaya kepemimpinan situasional di kantor. Yang pertama adalah komunikasi harus selalu terbuka. Teori kepemimpinan situasional memahami bahwa kebutuhan organisasi berbeda dan setiap orang juga tidak seragam dalam hal kompetensi dan komitmen. Yang bisa kita bilang adalah lain orang dan lain pemikiran. Maka sebagai pemimpin, kita harus memahami cara yang benar untuk membimbing dan memotivasi bawahan atau anggota kita. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, pemimpin tidak akan memunculkan keambiguan, ketidakjelasan,
atau keraguan di antara anggota timnya atau bawahannya. Ketika jalur komunikasi terbuka, karyawan juga dapat bekerja sesuai ekspektasi dan tidak mudah kehilangan semangat. Yang kedua adalah bersikap adil. Setiap orang memiliki tingkat kesiapan dan kompetensi yang berbeda-beda. Maka itu, pemimpin perlu memastikan bahwa mereka memperlakukan semua orang dengan adil, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Namun, di sisi lain, pemimpin juga harus memperlakukan kebijakan yang sama, terlepas dari siapapun karyawannya. Konsistensi menghasilkan kepercayaan dan membantu pemimpin mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya maupun dari bawahannya. Yang ketiga adalah siap berkomitmen. Dalam gaya kepemimpinan situasional, pemimpin akan dihadapkan dengan begitu banyak variabel situasi dan kemungkinan yang sulit diprediksi. Sebagai pemimpin, kita tidak hanya harus bisa melewati gaya kepemimpinan yang cocok dan paling benar untuk saat itu, namun kita juga harus menjalaninya dengan keyakinan. Anggota tim yang akan sangat tergantung pada mandat yang jelas dan tidak ambigu untuk bisa menyelesaikan tugas mereka secara efektif. Lalu apa saja sih persamaan antara kontingensi dan kepemimpinan situasional? Teori kontingensi dan kepemimpinan situasional menyatakan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi semua tipe pemimpin tepat untuk situasi tertentu. Oleh karena itu, kedua teori tersebut menyatakan bahwa bukan kepribadian kepemimpinan yang perlu diubah, melainkan situasinya. Kedua teori tersebut mengidentifikasikan bahwa kebanyakan pemimpin berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. Dan apa saja perbedaan antara kontingensi dan kepemimpinan situasional? Kepemimpinan kontingensi adalah teori yang mengatakan efektivitas seorang pemimpin bergantung pada bagaimana gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi. Sedangkan kepemimpinan situasional di sisi lain adalah teori yang menyatakan seorang pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan situasi. Jadi kontingensi ini menyatakan efektivitas dan sedangkan situasional menyatakan penyesuaian atas gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Jadi inilah perbedaan utama antara kontingensi dan kepemimpinan situasional. Kurang lebih itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.